Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama gue Han dari channel Plot ID. Hari ini gue bakal nemenin waktu luang kalian dengan ngerangkum alur cerita anime berjudul MF Ghost season yang kedua. Buat kalian yang belum nonton alur cerita season satunya, linknya gue taruh di deskripsi. Jadi langsung saja kita mulai ceritanya, let's go! Saat babak kualifikasi Kanata di Ashinoko GT dimulai, Ren dan ayahnya berada di rumah menontonnya secara langsung. Mayuko menolak menonton Kanata balapan, sementara Ren menuduh ayahnya terlalu sopan kepada Kanata. Namun menurut ayahnya, berbicara begitu santai kepada pembalap seperti Kanata terasa tidak nyaman. Kemudian pada pit crew, Aiba sedang berbicara tentang zona maut Ashinoko GT, yang dikenal sebagai turunnya malaikat maut putih atau jebakan selip. Setelah letusan Gunung Fuji, abu vulkanik berterbangan di area lintasan, membuat jalan menjadi licin. Mendengar perkataan itu, Ogata kemudian memperingatkan Kanata tentang hal ini, dan setelah memasuki zona maut, ia mulai melakukan drifting di tikungan, mengejutkan semua orang yang menonton. Aiba yang kaget bertanya, apakah ada yang salah dengan kontrol traksi Toyota 86, dan terkejut mengetahui bahwa Kanata memintanya untuk mematikannya. Dan setelah melewati zona maut, Kanata menebut kembali bendera fokus. Kemudian di tempat lain, Fumihiro menonton siaran dari kantornya dan mengenali teknik Kanata sebagai Zero Counter Steer milik Takumi. Dengan mengayunkan bagian belakang mobilnya untuk menghindari understeer dan mengendalikan oversteer, Kanata mampu menciptakan jalur apapun yang ia inginkan. Di ruang kontrol, Aiba meragukan efektivitas tekniknya dan terbukti salah karena Kanata berhasil naik ke posisi ke-10. Setelah keluar dari zona maut, bagian menurun dimulai. Dia naik lagi ke posisi ke-9. Kemudian di kediaman Saiyonji, Ren mendengar Yoji Tanaka berbicara tentang mesin 2 liter milik Toyota 86 Kanata. Dia bertanya kepada ayahnya tentang hal itu, dan setelah penjelasan singkat, dia bingung dengan kemampuan Kanata yang dapat mengemudi begitu cepat dengan mobil yang tenaganya kurang, dan membandingkannya dengan seorang penyihir seperti Harry Potter. Sementara itu, Okuyama juga menonton siaran langsung di kantor Spiral Zero. Dia menyebutkan bagaimana setiap trek di MFG membutuhkan penyetelan suspensi khusus, menyebut karya terbarunya sebagai Ashinoko Custom. Dia senang bisa mengguncang dunia MFG, karena dia sendiri adalah mantan pembalap dari Kanagawa. Kemudian kembali ke stand pit crew, Aiba membandingkan gaya mengemudi Kanata dengan pembalap lain di MFG, mencatat perbedaan besar dalam jalur dan penggunaan ban. Saat itu, dia naik ke posisi ke-7 melalui bagian menurun menuju tepi danau. Tanaka menyebutkan bahwa Kanata memegang bendera fokus lebih lama daripada pemegang rekor lintasan saat ini, yakni Kouki Sawatari. Sistem ini sempat membingungkan Ren, namun ayahnya menjelaskan bahwa sistem ini hanya menilai teknik mengemudi para pembalap, yang menurutnya tidak adil. Sementara itu, Kanata melewati lintasan lurus panjang dan menuju tanjakan terakhir sepanjang 2 km, di mana tenaga mobilnya yang rendah memberinya hambatan besar. Ia kehilangan satu posisi dan melewati garis finish di posisi ke-8 di papan peringkat sementara. Kemudian setelah kualifikasi selesai, ketiganya bertemu. Aiba bertanya kepada Kanata tentang teknik driftingnya, yang dijelaskannya bahwa teknik itu diajarkan oleh gurunya, yaitu Takumi, di luar kelas reguler saat dirinya masih di Inggris. Saat mereka bersama-sama akan pergi ke lintasan rally dengan mobil bersuspensi lunak, di mana gurunya akan membalapnya atau memberinya ajaran dari kursi penumpang. Kanata menyebutkan betapa dekatnya dia dengan mentornya, mungkin karena dirinya tidak pernah mengenal ayahnya, dan juga karena dia setengah Jepang. Selanjutnya adalah babak kualifikasi Ishigami Fujin, di mana ia menyebutkan kehilangan beberapa keterampilan seiring bertambahnya usia, tetapi mendapatkan keterampilan lainnya. Sementara itu terjadi, Aiba mentraktir rekan-rekannya makan siang untuk merayakan keberhasilan Kanata, di mana Kanata mencoba masakan berjenis tendon. Ia sekali lagi kagum dengan variasi dan cita rasa makanan laut Jepang, membandingkannya dengan Inggris, yang kurang memiliki variasi tersebut, meskipun juga merupakan negara kepulauan. Aiba juga menyarankan Kanata untuk mencoba shirazudon, makanan khas Enoshima. Kemudian kembali ke rumah besok harinya, Ren dan Kanata memutuskan untuk bertemu di Kamatura setelah jam kerjanya di kafe berakhir untuk melanjutkan pencarian mereka terhadap ayah Kanata dan mencoba shirazudon bersama. Sementara itu,
Ini adalah hari terakhir kualifikasi untuk balapan kedua, dan saatnya bagi Michael Beckenbauer untuk melakukan putaran. Dia tidak membuat kesalahan dan mempertahankan kecepatan yang perfect, tepat 0,2 detik di belakang Sawatari. Rencananya adalah membiarkan Kouki menjadi penentu kecepatan dan santai hingga bagian akhir putarannya, di mana dia dapat meningkatkan kecepatannya. Beberapa penonton siaran langsung berkomentar tentang bagaimana pertarungan untuk posisi pole terjadi di antara mereka. Sawatari juga menonton siaran tersebut, berkomentar bahwa dia tidak takut pada Michael, dan lebih khawatir tentang gaya mengemudi Kanata yang tanpa batas. Di bagian tanjakan terakhir Ashinoko GT, Michael akhirnya mempercepat laju kendaraannya dan meninggalkan bayangan Sawatari di belakang, yang membuatnya finish di posisi pertama. Ini juga menempatkan Kanata di posisi ke-10 di grid untuk balapan yang akan datang. Kemudian adegan beralih ke Kamakura. Dalam perjalanan di stasiun kereta api Enoshima, Kanata menyebutkan bahwa ia akan menerima gaji pertamanya dari pekerjaan paruh waktu dan ingin mengajak keluarga Sayonji untuk makan malam bersama. Ren awalnya terkejut, namun tetap setuju untuk membantunya memilih restoran. Singkat cerita, mereka mengunjungi restoran makanan laut untuk mencoba shirasudon. Hidangan itu tidak seperti yang Kanata harapkan, tetapi dia terkejut sekaligus senang setelah mencicipinya. Saat dia bertanya kepada Ren tentang apa itu shirasu, Ren tidak dapat menjelaskannya. Lalu pemilik restoran mendengar percakapan mereka dan menjelaskan istilah tersebut kepada mereka. Setelah selesai makan, pemilik restoran mengantar mereka pergi, mendoakan Kanata semoga sukses di Ashinoko GT, yang membuat Kanata dan Ren terkejut. Karena lebih dari 30 juta orang di seluruh dunia sekarang mengenal wajah Kanata, sesuatu yang tidak biasa baginya. Lalu di markas besar MFG, Yamashita memberitahu Fumihiro tentang rekor lintasan yang dibuat Beckenbauer dan Sawatari selama babak kualifikasi. Fumihiro bertanya apakah mereka mengalahkan rekor lintasan hantu yang dibuat oleh Keisuke, dan ternyata mereka hanya sedikit memperbaikinya. Fumihiro juga bertanya kepada Yamashita tentang kondisi cuaca pada hari perlombaan yang diperkirakan akan hujan. Fumihiro kemudian teringat akan keahlian Takumi yang luar biasa dalam balapan di tengah hujan, dan bertanya-tanya apakah muridnya mewarisi hal itu. Di sisi lain, hujan juga menjadi kekhawatiran Ogata di garasinya, dan Ren di sekolah yang khawatir tentang cuaca pada hari perlombaan besok. Singkat cerita, keesokan harinya siaran MFG dimulai, dan Tanaka memperkenalkan komentator tamu untuk putaran ini, yaitu Ryuji Ikeda. Ikeda adalah ketua Zero Academy, anggota Dewan Kota Odawara, dan juga seorang pendeta di kuil keluarganya. Di padok, Ogata dan Kanata sedang membicarakan cuaca. Ogata sangat khawatir dan berpikir bahwa balapan harus dibatalkan. Tetapi Kanata menenangkannya, mengatakan bahwa hujan adalah penyeimbang dan hujan berpihak padanya. Kemudian saat konser Mini Angels dan pertemuan para pembalap berakhir, para pembalap memasuki mobil mereka dan menunggu start. Ikeda berbicara tentang semua kesulitan balapan di tengah hujan. Dan saat mobil terakhir melewati gerbang tol, balapan resmi dimulai. Mobil dengan penggerak 4WD memiliki keunggulan atas pesaing mereka dan melakukan aksi saling menyalip sejak awal. Oishi menyalip Maizono, Yudai menyalip Tyler, Aiba menyalip Kitahara. Yudai berpikir betapa kuatnya penggerak 4WD di tengah hujan, meskipun ada batasan yang diberikan oleh Ryo Takahashi. Dan di sisi lain, Moe serta Mami diminta untuk bertukar posisi di papan peringkat. Kembali ke lintasan, di kelompok terdepan, Beckenbauer dan Sawatari. Keduanya yakin mereka tidak akan kalah satu sama lain dalam kondisi seperti ini. Kemudian di bagian tengah, Maizono berencana untuk menantang dua merek unggulan Italia, Lamborghini dan Ferrari, dan ingin menunjukkan kepada semua orang kekuatan sebenarnya dari Hondanya. Sementara itu, Tanaka bertanya kepada Ikeda tentang area berbahaya di Ashinoko GT saat hujan. Ikeda menjelaskan bahwa abu vulkanik yang basah akan membuat jalan menjadi lebih licin dari sebelumnya, dan para pembalap harus ekstra hati-hati. Saat rombongan memasuki zona tersebut, Oishi mengalami oversteer dan melebar di tikungan, dan Maizono memanfaatkan itu dan berhasil menyalip. Melanjutkan balapan di zona maut, Yanagida mengomentari kurangnya kemampuan drifting Kanata berbanding dengan sesi kualifikasinya. Nozomi juga kesulitan mengendalikan mobilnya yang terus-menerus tergelincir, tetapi menganggap balapan seperti ini menyenangkan. Kembali ke bilik komentator, Ikeda juga menyoroti gaya mengemudi Kanata yang tidak berubah di zona maut dan sangat berbeda dari sesi kualifikasinya. Ia takut menyadari bahwa Kanata baru melakukan pemanasan untuk balapan yang akan datang. Namun saat rombongan melewati persimpangan Kojiri Pass, Ohtani kesulitan dengan sistem stabilitas GTR-nya.
Namun ia yakin dapat menghalangi Kanata yang berada tepat di belakangnya dengan mempersempit jarak saat memasuki tikungan. Akan tetapi, yang mengejutkannya, Kanata melaju dari sisi luar, menyalip Ohtani, yang membuat Ohtani dan Yanagida terkejut. Singkat cerita, akhirnya rombongan pembalap memasuki sektor 2, dengan kelompok terdepan membangun jarak yang cukup besar. Kanata mengikuti Taylor dan Sakamoto, dan Ikeda mencatat bahwa performa seperti ini tidak mungkin tanpa mekanik yang handal. Di belakang rombongan, Kakeru kesulitan dengan mobilnya dan tidak dapat meningkatkan kecepatan, kemungkinan karena suspensinya terlalu lunak, sebuah kesalahan dari pihak Yamatani. Di grup peringkat ke-10, Aiba merencanakan serangannya terhadap Yanagida. Mereka sampai di jalan lurus menanjak setelah tikungan tajam, di mana Aiba berhasil menyalip, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Ikeda dalam siaran sebagai perbedaan antara Traksi FR dan 4WD dalam kondisi tersebut. Kemudian beralih Dustin Angels, Ren dipanggil untuk mengubah papan peringkat dan mendapat pertanyaan mengejutkan dari Uehara, yang menanyakan apa arti maskulinitas baginya. Bagi Ren, maskulinitas berasal dari kebaikan sejati. Selanjutnya kembali ke tengah rombongan, Kanata merencanakan serangan terhadap Taylor dengan memperhatikan performa stabil Porsche-nya. Duel ini ditentukan di tikungan, di mana Kanata memblokir jalur Taylor dari luar yang membuat Porsche melambat. Setelah aksi menyalip yang spektakuler ini, Ikeda mengarahkan perhatian pada kesamaan antara Beckenbauer, Sawatari, dan Kanata. Mereka semua telah belajar balap di Akademi Eropa dan memiliki lebih banyak pengalaman di lintasan basah daripada peserta lain, yang dapat menjelaskan performa superior mereka dalam balapan ini. Ia menjadikan Kanata sebagai contoh, yang sirkuit kandangnya Donington Park dikenal sebagai sirkuit tua dengan masalah drainase, yang membuat balapan di lintasan basah di sana sangat sulit. Selanjutnya, selama komunikasi 3 arah antara kakak beradik Yajikita dan Yamatani, Nozomi mengetahui bahwa Kakeru mengalami masalah dan berencana untuk menghadapi Yanagida tanpa kakaknya. Sementara itu, di kelompok terdepan, Sawatari merencanakan rencananya untuk menghadapi Beckenbauer, mengamatinya sepanjang lap pertama, dan ingin melakukan manuver di lap kedua. Pada saat itu, Kanata sudah menyusul Yudai. Merasakan tekanan dari motor 2 liter di belakangnya, Yudai mempercepat laju dan keduanya segera menyusul kelompok ketiga. Hal ini mengejutkan Ogata yang sedang memantau balapan di bilik pit crew. Dalam siaran, Ikeda menjelaskan pentingnya sistem stabilitas elektronik pada mobil. Meskipun sistem tersebut membebani ban dan rem, dalam kondisi hujan seperti ini, sistem tersebut sangat meringankan beban pengemudi, dan menonaktifkannya mungkin merupakan ide yang buruk. Mendengar ini, Ogata mulai semakin khawatir, karena sistem mobil 86 mereka sudah dimatikan atas permintaan Kanata. Kemudian, saat para pemimpin melewati lintasan lurus panjang, jarak antara kelompok berikutnya sama panjangnya dengan lintasan lurus itu sendiri. Daigo mencoba menyalip Maizono, tetapi tidak memiliki cukup traksi untuk melaju lebih cepat. Saat kelompok berikutnya memasuki lintasan lurus, Aiba melakukan manuvernya terhadap Ohtani. Dalam pertarungan antara 2 GTR, Nissan keluar sebagai pemenang. Kedua upaya menyalip itu ditentukan oleh perbedaan tata letak mobil yang dijelaskan oleh Ikeda. Kemudian kembali ke para Angels, Kyoko ditugaskan untuk mengubah papan peringkat setelah manuver Aiba, dan dia ditanya tentang pria idamannya. Dia mengatakan lebih menyukai pria yang agak bodoh, bahwa pria seperti itu bisa manis dan sedikit konyol, dan bisa membuat wanita bahagia. Lalu kembali ke lintasan, saat mobil-mobil memasuki bagian tanjakan setelah lintasan lurus panjang, Tanaka memperkirakan mobil Kanata akan tertinggal. Namun setelah bagian tanjakan berakhir, Kanata masih mampu mengimbangi R8 milik Yudai. Kanata yang tidak tertinggal di bagian tanjakan mengejutkan Tanaka, dan Ikeda memberikan penjelasan panjang lebar. Sepanjang kariernya yang panjang, ia menyimpulkan bahwa 400 HP adalah daya maksimum yang dapat ditangani oleh pengemudi rata-rata di sirkuit. Untuk balapan di jalan umum, angka ini sekitar 300–350 HP yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan output banyak mobil di MFG. Sambil mengomel tentang rasio cengkeraman terhadap berat yang disalahpahami dan sifat mobil kelas atas Eropa, ia menyimpulkan bahwa dalam kondisi seperti balapan ini, daya yang tersedia bagi pengemudi turun menjadi 200–250 HP, yang persis sama dengan daya yang dimiliki 86 milik Kanata. Kemudian saat kelompok tengah melewati garis finish melalui gerbang tol terpisah, yang dijelaskan sebagai cara untuk meningkatkan visibilitas saat melewati tempat yang sempit. Saat mobil terakhir melewati gerbang, semua pembalap kini berada di lap kedua. Beckenbauer dan Sawatari mulai mendekati zona maut.
tempat Sawatari merencanakan serangannya. Dengan Sana menonton siaran di sekolah, Sawatari menikung tajam yang mengakibatkan kontak dengan mobil Cayman milik Mikhail yang mulai tergelincir. Hal ini memungkinkan Sawatari untuk mendapatkan jalur yang lebih baik dan meskipun bertabrakan 3 kali, ia mampu melaju di depan dan menyalip Mikhail. Pertarungan sengit di zona maut membuat semua orang terkejut, dengan Tanaka menyebutnya sebagai aksi menyalip paling dramatis dalam sejarah MFG. Saat Ikeda menjelaskan aksi menyalip tersebut kepada para penonton, Mikhail memuji Sawatari karena membuatnya serius untuk sejenak, tetapi berencana untuk merebut kembali posisi pertama dari Sawatari. Saat balapan berlangsung, rombongan tengah mulai memasuki zona maut dan melewati tikungan Mikuni. Disinilah Kanata melancarkan serangannya pada Sakamoto, memblokir jalurnya dari luar, dan melakukan drift di tikungan berikutnya. Ikeda kesulitan menjelaskan gerakan Kanata, tetapi satu hal yang ia catat adalah perubahan gaya gravitasi vertikal yang membuat beberapa pembalap kehilangan keseimbangan yang dimanfaatkan Kanata. Kemudian adegan juga memperlihatkan Keisuke yang sedang menonton siaran langsung dari kantornya, mengingat bagaimana trik ini diajarkan kepadanya oleh saudaranya. Lalu di Stand Angels, Ren mengenali gerakan Kanata sebagai drifting. Kemudian Moe dipanggil untuk mengubah papan peringkat. Sementara itu, Kanata menyusul Daigo yang telah diperingatkan rekannya melalui radio, namun karena peningkatan tekanan dan kondisi jalan yang licin di zona maut, membuatnya kehilangan kendali dan tergelincir ke pinggir jalan, tapi ia berhasil keluar dari mobil tanpa cedera, tetapi tidak dapat melanjutkan balapan dan hanya bisa menunggu pertolongan. Karena itu, semua pembalap lain berhasil naik 1 posisi. Sementara para Angels sibuk mengubah papan peringkat setelah kecelakaan Daigo, Nozomi merencanakan serangan terhadap Yanagida yang terjebak di belakang Outani. Dia berhasil mengeksekusi formasi sandwich tanpa saudaranya dan naik ke posisi ke-11. Setelah mendengar tentang gerakan Nozomi, Kakeru kehilangan traksi dan berputar, tetapi dia mampu menanganinya dengan melakukan putaran penuh menggunakan pedal kopling. Di sisi lain, Sawatari memimpin dan menikmati keunggulan karena tidak ada mobil di depannya. Sementara itu, kelompok di posisi ketiga hanya tersisa 5 mobil dan kecepatannya terhambat oleh Ishigami. Ia berpikir bahwa GT3-nya adalah mobil yang paling sempurna untuk peraturan MFG yang diciptakan Ryo Takahashi mengabaikan mobil bermesin belakang. Meskipun demikian, Akaba terus menekannya dan meragukan bahwa Porsche yang dimiliki Ishigami cocok untuk peraturan MFG. Ia meningkatkan tekanan pada Fujin dan menabrak mobilnya membuat Ishigami melaju lebih cepat. Setelah rombongan memasuki bagian hutan, Ishigami kehilangan cengkeraman pada ban depan. Karena tidak dapat mendapatkan kembali traksi, mobilnya mulai berputar, menabrak dinding beton. Akhirnya Akaba berhasil melewatinya tanpa kontak dan Fujin harus menunggu hingga mobil lain lewat untuk masuk kembali ke lintasan dengan aman, membuatnya turun dari posisi ketiga ke posisi ke-12. Saat Ikeda berkomentar tentang kejadian itu, Ren dan Kyoko diminta untuk mengubah papan peringkat. Ren terkejut dengan kenaikan peringkat Kanata yang stabil. Kemudian, kembali ke balapan, mekanik Akaba memintanya untuk tidak terlalu memaksakan diri karena jarak dengan para pemimpin terlalu jauh. Namun ia tidak setuju, mengatakan bahwa itu satu-satunya kesempatannya untuk mengejar ketinggalan. Sementara itu, Maizono yang diikuti oleh Kanata mengingat bagaimana ia dikalahkan secara traumatis di ronde pertama dan sekarang dirinya siap menghadapi Katagiri. Saat keduanya melewati bagian hutan, Ikeda memperhatikan bagaimana Kanata tampaknya telah menghafalkan seluruh tata letak lintasan, memuji talenta dan kerja kerasnya. Sementara itu, Kouki berjuang untuk melepaskan diri dari Mikhail. Terlepas dari upaya terbaiknya, Mikhail tidak tertinggal atau mencoba menyalip, yang dijelaskan Ikeda sebagai pertempuran psikologis yang sengit. Di sisi lain, Kanata mencoba menyerang Maizono di tikungan, tetapi kekurangan tenaga untuk menyelesaikan penyalipan di lintasan lurus setelah tikungan. Hal ini membuat Ogata frustrasi, dan Ikeda menjelaskan bahwa posisi Kanata saat ini mungkin menjadi puncaknya. Kalah di sektor 3 Ashinoko GT berarti kalah di seluruh balapan. Ikeda sangat ingin melihat Kanata mengendarai mobil yang lebih bertenaga, sebuah pemikiran yang didukung oleh Ogata, yang sudah memiliki rencana tentang bagaimana menghabiskan bagiannya dari uang untuk Kanata. Kemudian, saat para pemimpin balapan melewati lintasan lurus panjang untuk kedua kalinya, Mikhail menggoda Sawatari dengan membuatnya tampak seperti sedang merencanakan penyalipan, tetapi tidak menyelesaikan penyalipan tersebut. Mobil-mobil lain juga sampai ke lintasan lurus, termasuk Maizono dan Katagiri yang bertarung memperebutkan posisi keempat. Sakamoto sendirian di posisi ke-6, dan Taylor serta Aiba bertarung memperebutkan posisi ke-7. Aiba berhasil menyalip Taylor,
dan Ikeda membicarakannya sebagai alumni Akademi Zero. Ikeda menjelaskan, meskipun memiliki kemampuan mengemudi yang hebat dan bergaul baik dengan orang lain di akademi, Aiba gagal karena temperamennya dan manajemen ban yang buruk. Namun, kondisi cuaca selama balapan ini memungkinkannya untuk maju meskipun memiliki kekurangan tersebut. Kemudian saat mobil-mobil lain mencapai lintasan lurus panjang dan para pemimpin melewati gerbang start, Tanaka menyadari bahwa hujan telah berhenti. Menurut Ikeda, kondisi jalan tidak akan berubah secara signifikan, tetapi ia memiliki satu kekhawatiran. Kanata juga menyadari hal ini dan harus membuat rencana untuk memperbesar keunggulannya. Saat pembalap lain memasuki lap terakhir, Tanaka mendapat laporan cuaca tentang kabut yang turun di paruh kedua Ashinoko Skyline, tempat Arya Maut berada. Hal ini menimbulkan banyak kekhawatiran tentang kelanjutan balapan di kalangan administrasi. Namun Fumihiro mengambil keputusan sebagai eksekutif untuk tetap melanjutkan balapan tanpa batasan apapun. Dia percaya pada kemampuan 15 pembalap untuk mengatasi kabut, dan percaya Ryosuke juga akan melakukan hal yang sama. Kemudian para pembalap mendekati area maut yang berkabut saat berita tentang kelanjutan balapan tersiar. Mendengar ini, Kanata menyadari bahwa ini adalah kesempatannya, dan meminta Ogata untuk melakukan teknik perhitungan gap antar mobil di depannya, seperti balapan babak 1 sekali lagi saat ia memasuki zona maut. Singkat cerita, saat memasuki zona tersebut, ia langsung menyalip Maizono yang membuatnya benar-benar terkejut. Kemampuan mengingat Kanata memungkinkannya untuk melihat lintasan dengan jelas, meskipun jarak pandang terbatas, sehingga ia dapat dengan cepat memperpendek jarak antara dirinya dan Akaba. Sementara para komentator membahas manuver driftingnya terhadap Maizono, ia sudah menyalip Akaba dan naik ke posisi ketiga. Namun, meskipun menggunakan strategi tersebut, ia tidak dapat mengejar kelompok terdepan karena gap yang terlalu jauh, jadi tujuannya adalah untuk memperbesar keunggulannya atas Akaba. Sementara itu, para komentator membahas keputusan untuk melanjutkan balapan. Meskipun Tanaka berpikir keputusan itu akan banyak dikritik, Ikeda mengenang pertarungannya melawan Project D sebagai bagian dari Spiral Zero ketika tim lawan menggunakan kondisi cuaca serupa untuk keuntungan mereka. Baginya, keputusan ini berakar pada prinsip-prinsip utama MFG dan merupakan pesan dari Ryo Takahashi. Di sisi lain, setiap pembalap dipaksa untuk memperlambat kecepatan, tetapi yang paling sedikit menurunkan kecepatannya adalah Kanata Katagiri, yang gaya mengemudinya diamati dengan cermat melalui siaran langsung. Kemudian kembali ke kelompok terdepan, Mikhail memuji Sawatari atas kemampuannya memimpin dalam kondisi seperti itu. Dia tahu bahwa Sawatari kelelahan mental, dan itulah yang dibicarakan para komentator setelah para pembalap keluar dari zona maut. Ikeda mencatat bahwa jauh lebih sulit untuk memimpin sekelompok mobil atau balapan sendirian daripada mobil yang mengejar. Ogata menyadari bahwa Kanata berada di posisi yang sama saat ini. Saat ia keluar dari kabut, selisih waktunya dengan para pemimpin telah berkurang dari 27 detik menjadi 15 detik, dan keunggulannya atas Akaba adalah 8,73 detik, yang dikhawatirkan Kanata mungkin tidak cukup untuk mempertahankan posisinya sampai finish. Saat Kanata keluar dari zona maut, Ikeda menjelaskan logika di balik aksi driftingnya di zona maut, yang menggabungkan kecepatan dan keselamatan dalam kondisi seperti ini. Ia melihat warisan rally dalam diri Kanata, murid Takumi Fujiwara, dan mengakui kemampuannya untuk menghafal lintasan. Kemudian, di posisi keempat, Akaba tertinggal kurang dari 9 detik dari Kanata yang mengendarai mobil Toyota 86 dan bersemangat untuk mengejarnya setelah jalanan kering. Di bilik komentator, Ikeda menjelaskan bagaimana Ferrari mendapatkan kembali keunggulannya setelah hujan berhenti, dan menyebut pertarungan untuk posisi ketiga akan berlangsung ketat. Sementara itu, di kelompok pertama, Sawatari berencana untuk melakukan serangan balik terhadap Beckenbauer dengan gerakan setengah putaran. Trik yang ia pelajari di Prancis untuk menghambat akselerasi mobil yang lebih cepat di lintasan lurus. Antusiasme untuk mempertahankan posisi pertama ini baru baginya. Tetapi Tanaka yakin bahwa Mikhail tidak akan membiarkannya begitu saja. Saat selisih waktu antara Akaba dan Kanata menyusut menjadi 7,19 detik, Kakeru berhasil menyalip Ishigami yang mengalami masalah dengan suspensi belakang GT3-nya setelah kecelakaan. Di sisi lain, mekanik Fujin memintanya untuk mundur dari balapan, namun ia menolak karena tujuannya adalah mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Sementara itu, Aiba juga telah menyusul Yudai yang tidak senang melihatnya. Aiba berencana untuk membalas dendam atas kejadian di lintasan Odawara. Saat kelompok pertama mendekati lintasan lurus panjang, dan Sawatari menjalankan jebakannya pada lawannya yang gagal, karena Mikhail menerobos dari sisi dalam untuk menyalipnya.
Mikael menyebut ini sebagai kesalahan penilaian Sawatari karena kelelahan saat melaju di lintasan lurus dan berhasil merebut kembali posisi pertama. Terlepas dari kesalahan ini, ia memuji Sawatari karena membuatnya serius dalam MFG untuk pertama kalinya. Sementara itu, Kanata dan Akaba juga melewati lintasan lurus panjang dengan sisa selisih hanya 1,97 detik. Kemudian, saat Akaba mendekati Kanata di sektor terakhir, Aiba melakukan manuver terhadap Sakamoto di lintasan lurus panjang. Mereka beriringan memasuki tikungan berikutnya, dengan Aiba melaju terlalu cepat dan bersentuhan dengan R8, yang membuat Sakamoto frustasi. Sementara itu, dalam perebutan posisi ketiga, Akaba berhasil menyusul Kanata yang masih mampu mencegahnya melaju lebih jauh. Saat itu terjadi, Beckenbauer dan Sawatari menyelesaikan balapan, dengan Kouki merasa kecewa dan emosional karena kalah dari Mikael. Para penggemar kecewa dengan kemenangan Mikael dan menuntut untuk langsung melihat pertarungan antara Katagiri dan Akaba. Saat mereka berdua mendekati garis finish, Akaba mempersiapkan manuver terakhirnya untuk menyalip Kanata di bawah jembatan Hakone Pass, tetapi gagal setelah Kanata memasuki tikungan lebih cepat. Namun, ia dengan cepat menemukan rencana lain, memotong jalur Kanata saat keluar tikungan, dan akhirnya berhasil. Akaba menyalip Kanata hanya dengan selisih 50 cm dan finish di posisi ketiga. Adapun perebutan posisi ke-6, setelah beradu kecepatan selama 4 tikungan, Sakamoto akhirnya mengalah dan merelakan posisinya kepada Aiba karena tidak ingin mengambil risiko merusak mobilnya. Dan singkat cerita, akhirnya semua pembalap melewati garis finish. Setelah perlombaan berakhir, para Angels termasuk Kyoko dan Ren mengobrol untuk persiapan upacara podium. Keduanya dipanggil untuk mencium 3 finisher teratas, dengan Kaito meminta Kyoko dan Sawatari meminta Ren. Hal ini mengejutkan Ren dan dia sangat ragu untuk mencium Kouki selama upacara. Melihat ini, Aiba marah pada Sawatari. Sementara itu, Mami menggoda Kanata dan memberinya akun media sosialnya. Kemudian, setelah upacara, Aiba ingin berbicara dengan Kouki, memintanya untuk tidak mengganggu Angels nomor 7. Namun sebagai balasannya, Sawatari memberitahu Aiba bahwa dirinya bisa menebak usianya sekitar 17 tahun, yang membuat Aiba tidak percaya. Di sisi lain, ada adegan di mana Keisuke sedang menelpon Ryosuke, meminta izin agar salah satu muridnya, Sena Moroboshi, dapat berpartisipasi dalam babak MFG berikutnya. Kenta menguping percakapan mereka dan merasa senang dengan berita itu, tetapi bertanya-tanya mengapa ia tidak dapat ikut serta dalam kompetisi MFG dari awal. Di sini, Keisuke menjelaskan bahwa Ryosuke melarang murid-muridnya untuk balapan di MFG sampai setidaknya 2 pembalap mengalahkan catatan waktu demonstrasinya. Karena menurutnya, itu akan terlalu tidak adil bagi pembalap MFG lain. Sementara itu, Kanata menyelesaikan shift kerjanya, dan ia langsung menuju ke pertemuan dengan Okuyama dan Ogata di garasinya, tempat mereka mendiskusikan peningkatan performa Toyota 86. Ogata menyarankan untuk mengganti 86 dengan GR Supra. Namun, saran ini tidak membuat Kanata terkesan, tidak seperti usulan turbo dari Okuyama yang dapat meningkatkan tenaga mobil hingga 300 HP. Namun, di sela-sela mereka berbicara, sebuah GR Supra berwarna kuning berhenti di depan garasi Ogata, dan pengemudinya memperkenalkan diri sebagai Sena Moroboshi dari Dream Project dan ingin berbicara dengan Kanata. Moroboshi tiba di bengkel Ogata dengan Supranya untuk bertemu dengan Kanata. Setelah itu dirinya mengatakan bahwa ia akan bergabung dengan MFG di balapan berikutnya dan memuji Kanata sebagai pembalap rookie yang berhasil masuk ke top 15 di kualifikasi pertamanya. Dirinya juga menyebutkan bahwa guru mereka dulu berada di tim yang sama. Hal tersebut tentu saja mengejutkan Kanata. Di sini, Seina tidak sabar untuk bertarung dengan Kanata, yang membuat Ogata kesal. Karena ia berpikir Seina tidak tahu betapa sulitnya untuk masuk ke dalam balapan utama MFG. Kemudian singkat cerita setelah Seina pergi, mereka kembali membahas mobil kompetisi mereka. Ogata mencoba meyakinkan Kanata untuk beralih ke GR Supra, tetapi tetap mendapat penolakan dari Kanata, serta Okuyama juga berada di pihak Kanata. Lalu setelah pertemuan itu, Ogata memberi tumpangan kepada Okuyama, dan ia terkejut mengetahui hubungan Kanata dengan mobil 86-nya. Okuyama bercerita kepadanya tentang AE86 milik Takumi Fujiwara yang tenaganya kurang, yang dengannya ia meraih kejayaan di kancah balap jalanan dan membandingkannya dengan Kanata.
Di sisi lain di Kamakura, Ren dan Kanata sedang melakukan ekspedisi kuil lainnya. Saat perjalanan mereka berlanjut melalui serangkaian tangga yang panjang, Ren memerhatikan kondisi fisik Kanata yang prima. Ia berpikir tentang sedikit rasa cemas saat kencan mereka, tetapi tetap menikmatinya lebih dari apapun. Kemudian di Spiral Zero, peningkatan pada Mobi 86 sedang berlangsung. Ogata membicarakan penampilan Kanata yang luar biasa di MFG, dan bertanya kepada Okuyama tentang posisi kualifikasi mana yang menjadi target mereka untuk balapan berikutnya, yang ternyata adalah posisi kelima, posisi yang sulit dalam kompetisi ini. Lalu kembali ke kediaman Saionji, Mr. Saionji khawatir Ren lupa tentang makan malam keluarga mereka, yang seharusnya diadakan hari ini karena Ren sedang belajar untuk ujian akhirnya bersama Wakana. Singkat cerita, akhirnya keluarga Saionji bertemu Kanata untuk makan malam di sebuah restoran Italia. Tapi mereka khawatir karena Kanata menghabiskan banyak uang untuk mereka. Namun setelah diyakinkan bahwa itu adalah keinginannya, mereka pun bersenang-senang dengan Mayuko mabuk dan menyebut Kanata sebagai putra rahasianya, dan Kanata memuji restoran Italia di sini lebih baik daripada yang ada di Inggris. Singkat cerita, setelah makan malam, keluarga Saionji berterima kasih kepada Kanata, mengatakan bahwa ia dapat tinggal bersama mereka, dan Kanata dapat meminta bantuan apapun kepada mereka karena di Jepang ia masih belum dianggap dewasa, walau sudah berusia 19 tahun. Singkat cerita, seminggu setelah malam di restoran, Kanata pergi untuk melihat mobil Toyota 86-nya yang telah ditingkatkan, dan Kanata berencana untuk langsung mengujinya bersama Ogata. Kanata menjalani tes Toyota 86 yang telah dipasangi turbo di Hakone Turnpike. Menurut Kanata, peningkatan tenaga membuat akselerasi mobil jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Meski begitu, karakter 86 tetap mudah dikendalikan dan tidak liar. Kanata menilai mobil ini akhirnya berada di level yang memungkinkan untuk bersaing dengan pembalap papan atas MFG, meskipun masih tetap kalah tenaga dibanding mesin 600 HP milik rival-rivalnya. Ogata menyadari bahwa dengan turbo ini, mobil Kanata tidak lagi bergantung sepenuhnya pada teknik menurun dan tikungan, tetapi juga mampu bertarung di lintasan cepat. Di sisi lain, Ren akhirnya bertemu dengan Kyoko dan mereka berbincang mengenai pria yang ia sukai. Percakapan tersebut mengungkap bahwa pria itu adalah Kanata Katagiri. Ren menyadari bahwa Kanata bukan hanya pembalap berbakat, tetapi juga sosok yang serius dan bertanggung jawab. Namun, ia juga mulai memikirkan posisinya sebagai MFG Angel dan kemungkinan konflik dengan perasaan pribadinya, karena Angel MFG tidak diperbolehkan memiliki hubungan spesial dengan para pembalap. Singkat cerita, akhirnya babak kualifikasi di lintasan Peninsula Manazuru pun dimulai. Lintasan sepanjang 17,5 km ini merupakan jalan umum dengan banyak bagian sempit, terowongan panjang, tikungan cepat di tepi laut, serta area perumahan yang hampir tidak memiliki run-off, dan karena hujan, jadwal kualifikasi beberapa kali tertunda. Hari pertama diisi oleh pembalap-pembalap seperti Ishigami, Kakeru Yashio, dan lainnya. Hari kedua berlanjut dengan Daigo Oishi, sementara Kanata menunggu gilirannya dengan tenang. Kemudian saat hari ketiga kualifikasi akhirnya tiba, perhatian publik tertuju pada mobil Toyota 86, namun saat sebelum start dimulai, Nozomi memberikan jimat keberuntungan pada Kanata. Saat Kanata memulai kualifikasi, dirinya tampil luar biasa. Ia menaklukkan bagian berbahaya seperti hitam putih, Midnight Straight, dan tikungan Euroch Manazuru dengan presisi yang tinggi. Dengan performa nyaris sempurna, Kanata naik dari posisi bawah ke peringkat 3, lalu setelah menyalip waktu tempuh Daigo dan Ishigami, dirinya berhasil mengamankan posisi 1 untuk sementara, serta memecahkan rekor waktu tempuh lintasan tercepat Manazuru dan bahkan seluruh lintasan MFG. Berkat aksi tersebut, Kanata berhasil mengguncangkan dunia MFG. Bahkan para pembalap top seperti Sawatari dan Beckenbauer ikut mengawasi Kanata sebagai ancaman serius. Kemudian, kualifikasi berlanjut di hari-hari berikutnya. Meski memegang rekor sementara, Kanata sendiri menyadari bahwa masih banyak pembalap kuat yang belum turun. Ia tidak merasa aman dengan posisinya. Sementara itu, Kouki Sawatari tampil dan berhasil memecahkan rekor Kanata, memanfaatkan keunggulan transmisi pedal shift yang memungkinkan akselerasi tanpa kehilangan momentum. Setelah itu, Michael Beckenbauer turun di hari terakhir dan kembali merebut posisi teratas,
menegaskan dominasinya sebagai pembalap nomor 1 MFG. Dengan hasil tersebut, Kanata harus memulai balapan dari posisi ketiga. Selain itu, kemunculan rookie baru Sena Moroboshi turut menarik perhatian karena langsung menembus kelompok top 15 MFG. Kemudian, di luar lintasan, Ren berada di bawah tekanan berat. Ia harus menghadapi ujian sekolah, pekerjaan sebagai MFG Angel, serta perasaannya terhadap Kanata. Kondisi mentalnya menjadi semakin tidak stabil. Lalu, karena kesalahpahaman antara Ren dan Kanata memuncak di stasiun kereta. Dalam keadaan kelelahan, Ren berlari dan kehilangan keseimbangan, lalu jatuh ke rel yang masih aktif. Kanata tanpa ragu melompat ke rel dan menarik Ren keluar tepat sebelum kereta datang. Ren selamat, tetapi Kanata mengalami cedera serius pada siku kirinya. Meski menahan rasa sakit, Kanata memilih untuk tidak membesar-besarkan kondisinya. Singkat cerita, hari balapan Manazuru tiba dengan cuaca cerah. Sebelum start, Kanata akhirnya mengungkapkan kepada Ogata dan Okuyama bahwa cedera di sikunya membuat ia tidak bisa mengoperasikan gigi 2. Artinya, Toyota 86 harus berakselerasi dari gigi 1 langsung ke gigi 3, menyebabkan kehilangan tenaga di kecepatan rendah. Saat mengetahui kondisi Kanata, Ogata pun menyarankan Kanata untuk mundur demi keselamatannya. Namun, Kanata tetap memilih untuk tetap mengikuti balapan, meski harus finish di posisi terakhir. Kemudian saat start dimulai, kelemahan tersebut langsung terlihat. Mobil Kanata tertinggal dan kehilangan beberapa posisi karena akselerasi yang buruk. Mobil-mobil dengan tenaga besar seperti Ferrari dan Porsche dengan mudah menyalipnya, walaupun awalnya mereka sempat kaget dengan performa Kanata yang berbeda dari awal kualifikasi sebelumnya. Meski begitu, di bagian teknis lintasan, Kanata masih mampu menjaga ritme. Di tikungan cepat Eau Rouge, ia berhasil menyalip Ishigami dengan jalur yang bersih, menunjukkan bahwa kemampuannya belum hilang. Namun seiring balapan berjalan, keterbatasan fisik dan teknis semakin terasa. Kanata terus kehilangan posisi, bukan karena kesalahan mengemudi, melainkan karena ketidakmampuan mobil untuk berakselerasi optimal. Meski cedera, Kanata tetap bertahan di papan tengah. Meski dalam kondisi tidak ideal, Kanata tetap melanjutkan balapan dengan konsisten, menyelesaikan setiap sektor dengan tenang dan terukur. Balapan terus berlanjut dengan Kanata yang memaksakan diri, menahan rasa sakit demi satu tujuan, yaitu tidak menyerah apapun hasil akhirnya, dan tetap berada di lintasan hingga akhir. Oke, sampai di sini dulu alur cerita MF Go Season 2. Ditunggu untuk konten selanjutnya. Sampai jumpa.